Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jurnal Kotim, informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kembali menjumpai Anda. Semoga kabar Anda semua menyenangkan. Bersama saya Muhammad Haikal, kita akan segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Aksi pencurian terjadi di sebuah toko pakaian di Jalan Insinyur Juanda Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Aksi pelaku tergolong nekat karena ia mencuri 2 ponsel di samping korban yang sedang tertidur lelap. Aksi pencurian ponsel terjadi pada Senin sekitar pukul 1:30 dini hari. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku mengendap masuk ke dalam toko melalui pintu utama. Sebelum bertindak, pelaku sempat berdiam diri di ruangan samping toko sambil memastikan situasi aman. Setelah memastikan seluruh orang di dalam toko sedang tidur, pelaku kemudian masuk ke dalam toko. Di dalam toko tersebut, pelaku yang menggunakan pakaian berpenutup kepala langsung menuju tempat tidur korban. Pelaku kemudian mengambil 2 ponsel di samping korban yang sedang tertidur lelap. Aksi pencurian itu baru diketahui korban pada pagi harinya saat menyadari 2 ponsel senilai 7 juta rupiah miliknya telah raib. Di sebelah itu kemungkinan lamanya 8 menitan, Mas. Di sebelah itu kemungkinan dia di sebelah itu nggak dapat apa-apa. Dia pergi ke sebelah, terus dia mencoba ngambil HP saya sambil ngerakin pintu lemari, memastikan saya itu bangun apa enggak atau baru tidur apa enggak. Ternyata saya nggak ada respon. Terjadilah itu. Kalau dari CCTV itu kelihatan pelakunya ada berapa orang? 1 orang, Mas. Apa yang dicuri itu? HP. Berapa HP yang dicuri itu? 2 HP, Mas. Atas kasus tersebut, pelaku telah melaporkannya kepada aparat kepolisian setempat dan berharap pelaku segera ditangkap. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan, aksi pencurian kerap terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Timur atau Banwaslu menghentikan laporan dugaan pelanggaran netralitas 2 aparatur sipil negara terkait pilkada. Hal ini setelah dilakukan kajian bersama Sentra Gakumdu dan penelusuran terhadap bukti yang diajukan. Dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut berasal dari laporan warga kepada Bawaslu Kota Waringin Timur. Pelapor menunjukkan foto yang diduga menggambarkan pelanggaran netralitas ASN. Foto tersebut memperlihatkan seorang kepala dinas dan seorang lurah yang terlihat bersama calon bupati petahana sedang membagikan kursi roda kepada warga. Setelah dilakukan investigasi, Bawaslu bersama Sentra Gakumdu menemukan bahwa foto tersebut diambil pada bulan Agustus 2023, jauh sebelum masa kampanye pilkada dimulai. Saat itu calon petahana yang masih menjabat Bupati Kota Waringin Timur aktif melakukan kegiatan sosial yang tidak terkait dengan tahapan pilkada. Berdasarkan hasil kajian dan penelusuran Bawaslu bersama Sentra Gakumdu, ditemukan bahwa dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga laporan dihentikan. Awal kita lakukan kajian bersama Sentra Gakumdu untuk melakukan penelusuran dan klarifikasi. Setelah kita klarifikasi, ternyata foto itu foto tahun 2023. Itu foto di bulan Agustus. Itu foto saat penyerahan bantuan kursi roda. Lalu kita bawa lagi rapat hasil kajian itu ke rapat Sentra Gakumdu yang kedua, tidak memenuhi unsur tindakan pidana dan laporan kita hentikan. Hingga saat ini, Bawaslu Kota Waringin Timur telah menerima 6 laporan dan 1 informasi terkait pelanggaran pemilu. Baru-baru ini, Bawaslu kembali menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa serta anggota panitia pemungutan suara. Bawaslu bersama Sentra Gakumdu masih mengkaji laporan tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 dapat mencapai 80% dari daftar pemilih tetap. Target ini lebih tinggi dari pilkada sebelumnya yang hanya mencapai 67%. DPT Kota Waringin Timur dalam Pilkada serentak 2024 berjumlah lebih dari 300.000 orang. Jumlah itu terbagi menjadi 159.000 pemilih laki-laki dan 150.000 lebih pemilih perempuan. Berdasarkan kelompok usia, pemilih di Kota Waringin Timur didominasi usia 27 hingga 42 tahun mencapai 36,81%. Disusul usia 43 hingga 58 tahun sebesar 27,71%. Selanjutnya usia di bawah 27 tahun sebesar 25,50%. Kemudian untuk usia 59 hingga 77 tahun sebesar 9,21%. Dan terakhir, usia lebih dari 77 tahun sebesar 0,77%. Hingga saat ini KPU terus gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Target partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 adalah mencapai 80% dari DPT yang ada. Target tersebut lebih tinggi partisipasi pemilih pilkada sebelumnya di tahun 2020 yang hanya sebesar 67%. Terhadap pemilih pemula yang persentasenya cukup tinggi, sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari mengunjungi sekolah-sekolah hingga memanfaatkan media sosial. Menargetkan 80% ya, bisa mencapai dengan 80%, mudah-mudahan target tercapai. Kalau pilkada lalu itu 67,70 sekian persen ya. Nah, cuma memang kondisi pada 2020 itu kan salah satunya pada saat tinggi-tingginya penyebaran COVID-19 ya. Mudah-mudahan dengan pertama tidak ada bencana, kemudian juga seperti COVID, kemudian juga mudah-mudahan kita juga bebas dari banjir, sehingga memudahkan pemilih untuk datang ke TPS, kemudian sosialisasi yang gencar dilakukan dan dari partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Target kita 80% itu bisa terpenuhi. KPU berharap dapat lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam pilkada, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 2.500 lebih pelamar mengikuti tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Kota Waringin Timur. Seleksi dibuka untuk memenuhi kebutuhan pegawai di sektor kesehatan dan teknis demi meningkatkan kualitas layanan publik. Proses tes SKD CPNS Kota Waringin Timur berlangsung selama 9 hari mulai dari tanggal 6 hingga 14 November. Kegiatan dilaksanakan di Balai Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat. Dalam setiap harinya, tes dibagi menjadi 4 sesi dengan 75 peserta pada setiap sesi. Peserta tes dengan jumlah lebih dari 2.500 pelamar adalah mereka yang telah berhasil melewati tahapan seleksi administrasi. Rekrumen CPNS tahun ini membuka sebanyak 255 formasi, 50 formasi tenaga kesehatan dan 205 lainnya formasi tenaga teknis. Meskipun jumlah formasi terbatas, namun antusiasme para pelamar sangat tinggi. Tidak sedikit dari peserta adalah mereka yang sebelumnya pernah mengikuti seleksi CPNS. Persiapan yang kedua, mungkin dari hari-hari sebelumnya sampai hari ini belajar, berusaha, berdoa, karena mungkin banyak saingan juga.
Jadi semoga rezeki mungkin ada saya dapatkan. Kita ingin dapat pekerjaan yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, hasil yang lebih baik. Jadi untuk kebutuhan juga, dan semoga pekerjaan yang dijalani juga menyenangkan, dan untuk masa depan saya dan keluarga ke depannya. Seleksi CPNS tidak hanya menjadi sarana memperoleh pegawai yang berkualitas, namun juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pegawai, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Terlebih saat ini jumlah ASN yang pensiun jauh lebih banyak dari kuota formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kalau melihat perbandingan antara jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun dengan jumlah penerimaan PNS yang ada ini memang tidak balan ya, tidak balan. Artinya banyak ruang-ruang di SOPD itu yang kosong. Oleh karena itu ditutupilah dengan P3K, ya P3K itu salah satunya. Nah inilah yang menjadi ya satu pemikiran kita semua, dan mudah-mudahan nanti pada dekade berikutnya alokasi jumlah calon PNS itu pada masing-masing daerah itu bisa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Ya kalau kita ini sebenarnya permintaan kita itu lebih daripada 255 itu. Kita bahkan meminta itu sudah mencapai ribuan formasi ya, ribuan formasi. Mengatasi kekurangan tenaga pegawai, pemerintah Kota Waringin Timur juga membuka rekrumen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Namun pemerintah daerah tetap berharap jumlah formasi CPNS di masa mendatang bisa lebih banyak. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Kota Waringin Timur terjerat kasus narkoba setelah tertangkap tangan dalam peredaran gelap sabu-sabu. ASN berinisial SM kini sedang menjalani proses hukum yang lebih lanjut, dan jika terbukti bersalah ia terancam dipecat. SM yang bertugas di salah satu kantor kelurahan di Kota Waringin Timur ditangkap Polres setempat dengan barang bukti hampir 10 gram sabu-sabu. Ia juga terkonfirmasi positif menggunakan narkoba melalui tes urin setelah penangkapannya. Tertangkapnya SM memunculkan keprihatinan di kalangan pejabat daerah setempat, terutama terkait peran ASN yang semestinya menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Penjabat Sekda Kota Waringin Timur, Sanggul Lumban Gaul menegaskan, pihaknya menentang segala bentuk peredaran narkoba. Kini status ASN SM telah dihentikan sementara. Gaji yang diterimanya dipotong 50% dan tidak menerima tunjangan. Jika dalam persidangan SM dijatuhi hukuman penjara lebih dari 2 tahun, sesuai aturan, ia akan dipecat. Namun jika vonis hukuman kurang dari 2 tahun, SM masih memiliki kesempatan kembali aktif sebagai ASN setelah menjalani rehabilitasi. Yang bersangkutan karena dia dalam rangka menjalankan pemeriksaan oleh kepolisian, yang menjalankan prosedur hukumnya, dia kita lakukan pemberhentian sementara, ya. Jadi pemberhentian sementara. Karena itu hak pegawai nanti digaji 50%. Ya. Nah, ketika nanti diputuskan oleh pengadilan dengan hukuman dia 2 tahun ke atas, maka yang bersangkutan diberhentikan. Tidak ada kata lain, berhenti. Tapi ketika dia 2 tahun ke bawah, ya kan, sesuai aturan, maka dia mempunyai kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi. Sanggul menambahkan, pemerintah Kota Waringin Timur tidak akan memberikan bantuan hukum kepada ASN yang tersandung masalah narkoba, termasuk kepada SM. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Ketua Dewan Adat Dayak Kota Waringin Timur secara resmi melantik pengurus DAD Kecamatan Seranau untuk periode 2023 hingga 2028. Pelantikan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan setempat pada Rabu lalu. Kehadiran Haliki Nur selaku Ketua DAD Kota Waringin Timur disambut oleh sejumlah pemuka adat, tokoh masyarakat, serta sejumlah anggota DAD Kecamatan Seranau yang akan dilantik. Dalam acara yang berlangsung hikmat tersebut, Haliki Nur secara resmi melantik serta mengukuhkan ketua dan pengurus DAD Kecamatan Seranau. Pelantikan tersebut menandai langkah penting dalam memperkuat keberadaan DAD di tingkat kecamatan, terutama dalam menjaga dan melestarikan budaya serta adat istiadat Dayak di Kecamatan Seranau. Haliki Nur menyebut DAD memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan sosial dan budaya di tengah masyarakat. Untuk itu, pengurus baru diharap mampu mengemban amanah dalam melestarikan tradisi dan budaya Dayak, termasuk dalam menjaga hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan masyarakat umum. Haliki Nur juga berharap agar pengurus DAD Kecamatan Seranau yang baru bisa lebih aktif dalam memperkenalkan adat istiadat Dayak kepada masyarakat luas. Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan pelantikan pengurus Badan Pertahanan Adat Dayak atau Batamat Kecamatan Seranau. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Batamat Kota Waringin Timur dan dikukuhkan oleh Ketua DAD Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan aturan ketat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pilkada 2024. Selama masa kampanye berlangsung, setiap pasangan calon hanya boleh melakukan kampanye akbar tersebut sebanyak 1 kali. Pembatasan pelaksanaan rapat umum yang hanya boleh dilakukan 1 kali oleh setiap pasangan calon, merujuk pada peraturan KPU. Di samping itu, kegiatan yang melibatkan banyak orang itu juga membutuhkan pengamanan ekstra. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi bersama Porkofimda. Selain menentukan tanggal pelaksanaan, juga menetapkan lokasi di bagian luar kawasan Stadion 29 November Sampit. Jadwal rapat umum diawali paslon nomor urut 2 pada tanggal 4 November, disusul paslon nomor urut 3 pada 10 November, dan paslon nomor urut 1 pada 20 November. Paslon dapat mengubah jadwal rapat umum dengan terlebih dulu menginformasikan ke KPU agar tidak berbenturan dengan jadwal paslon lain. Metode kampanye rapat umum juga boleh tidak digunakan oleh paslon. Kampanye dalam bentuk rapat umum itu hanya 1 kali. 1 kali, jadi jatahnya hanya 1 kali tuh. Yang dilaksanakan di stadion, lapangan terbuka. Itu adalah untuk tempatnya. Silakan kalau mau berkampanye, hanya kita kan diatur dalam keputusan KPU. Namun juga itu tidak tidak saklek, dalam artian ketika memang mereka ingin melakukan perubahan jadwal ya silakan. Nah, tapi apakah misalkan itu ketika tidak digunakan ya itu kembali pada pasangan calon masing-masing. Jadi misalnya ada yang tidak menggunakan rapat umum, lebih memilih kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka, itu misalkan sepenuhnya pada calon. Hanya yang dipersyaratkan bahwa 1 kali selama masa kampanye. Sejauh ini KPU Kota Waringin Timur belum menerima laporan atau informasi adanya paslon yang mengganti jadwal rapat umum, termasuk paslon nomor urut 2 yang pada tanggal 4 November lalu tidak melakukan kampanye akbar tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur mengapresiasi Kejaksaan Negeri setempat yang melaksanakan kampanye anti korupsi bagi kepala sekolah. Kegiatan ini dapat memperkuat dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang bebas dari korupsi.
Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur Kamis lalu menggelar kampanye anti korupsi di Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan diikuti ratusan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Sampit. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansah, menyampaikan rasa terima kasih atas inisiatif Kejari yang melibatkan pihaknya dalam upaya edukasi kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik. Kampanye anti korupsi yang digagas oleh Kejari ini sangat relevan dan penting untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas di dunia pendidikan, terutama terkait dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Kegiatan ini menjadi sangat penting, mengingat keuangan pendidikan seringkali menjadi salah satu area yang rentan terhadap penyalahgunaan. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengikuti sosialisasi ini bisa menjalankan penggunaan dana sekolah, terutama dana BOS lah, mereka bisa berjalan dengan sesuai aturan. Kerentanan itu di sekolah itu banyak sebenarnya, tidak hanya di Kota Waringin Timur. Seperti kata sambutan saya, mereka ini adalah guru. Sebenarnya tugas mereka mendidik, bukan meng-SPG kan, bukan mempertanggungjawabkan keuangan. Nah itulah kadang-kadang yang jadi problem kita, makanya rentannya di situ. Tidak ada pengetahuan mereka bagaimana cara meng-SPG, bagaimana pengelolaan keuangan, segala macam. Itulah sibukan dengan itu. Kerentanan itu bisa kami minimalisir lah, otomatis dengan sekarang ada salah satu kegiatan dari pihak kejaksaan juga dengan sosialisasi. Kami juga sering mengadakan sosialisasi tata cara penggunaan anggaran sekolah. Pendidikan anti korupsi ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi para peserta, sehingga mereka dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran sekolah, sehingga praktik korupsi di lingkungan pendidikan diminimalisir. Masud Badarudin, Hayat TV. Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur menggelar kampanye anti korupsi yang ditujukan kepada para guru. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Kegiatan dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur. Kegiatan diikuti seratusan kepala sekolah sebagai perwakilan dari ribuan guru di Sampit. Para peserta diberikan pemahaman tentang pengelolaan dana pendidikan yang aman dan sesuai dengan hukum. Selain itu, Kejari Kota Waringin Timur juga membagikan buku saku tentang tindak pidana korupsi kepada para peserta. Tujuan dari kegiatan ini bukan hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hukum, tetapi bagaimana mencegah agar para guru dan kepala sekolah agar tidak terjerumus dalam masalah hukum terutama terkait dengan korupsi. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah bagaimana guru menjadi garda terdepan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa sebagai generasi penerus. Di sini kami memberikan pemahaman kepada audiens kami, yaitu para kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari negara. Jadi harapan kami ke depannya, guru-guru ini sudah tahu hukum-hukum yang mengatur terkait tindak pidana korupsi, sehingga para guru ini dapat menghindari hukuman yang dapat menjerat. Jadi guru-guru tidak rentan sebenarnya. Pandangan kami dari guru-guru inilah yang merupakan pintu masuk agar generasi muda kita ke depan yang merupakan tunas bangsa dapat dididik sejak dini terkait pendidikan anti korupsi. Jadi harapannya kalau guru-guru sudah ngerti apa itu korupsi, harapannya bisa menularkan ke siswa-siswa yang dididiknya. Seperti slogan yang kami punya, kenali hukum, jauhi hukuman. Para peserta mengaku senang dan berterima kasih kepada Kejari Kota Waringin Timur yang telah berinisiatif menggelar kegiatan yang sangat bermanfaat tersebut. Meski selama ini mereka telah berusaha mengelola dana sekolah dengan tertib sesuai aturan.
Saya menyampaikan terima kasih kepada pihak berwenang khususnya Kajari yang telah memberikan pencerahan bagaimana mengelola anggaran sekolah yang aman. Yang pertama adalah memahami hukum. Dan insya Allah seluruh program sekolah di SMP 1 khususnya kami kembangkan sesuai dengan SOP, sesuai dengan panduan. Terutama satu, berdasarkan sumber anggarannya. Semua pengelolaan sumber anggaran tadi itu kami kelola melalui manajemen terbuka, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporannya, sehingga setiap tahapan kegiatan pengelolaan keuangan insya Allah kami kelola secara aman. Melalui kampanye ini, Kejari Kota Waringin Timur berharap dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan, baik yang disebabkan oleh ketidaktahuan maupun kesengajaan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kami akhiri tugas kami untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini, pemirsa. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.